Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, walaupun cuaca ya dari pagi hingga malam ini diiringi derai hujan ya, tapi ternyata tidak menghalangi semangat teman-teman semua untuk hadir pada kajian ini. Tentu kita berharap kehadiran kita di Laboratorium Masjid Sunan Kalijaga ini membawa manfaat dan mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlebih pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya lah kita bersolawat, dan kepada diri beliau kita mencari contoh tauladan yang baik yang kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada malam ini sesuai dengan tema yang sudah ditentukan ya, kita akan membahas etika Yunani ya dan etika Islam. Yunani itu yang kita pelajari selama itu. Beliau itu hidup di abad ke-6 sebelum Masehi ya. Thales saja itu hidupnya di abad ke-6 sebelum Masehi, sangat lama sekali. Kalau kita hitung dari sekarang abad 21 misalnya, tambah 6 berarti ada 27 abad yang lalu. Filsuf pertama Yunani, Thales, itu sudah hidup dan memberikan salah satu pandangan filsuf yang sangat terkenal, di mana ia menjelaskan bahwa unsur utama ya di bumi ini itu adalah air. Unsur kehidupan bagi manusia di dunia ini salah satunya juga air. Dia menyebut dengan istilah erhe ya. Dan itu memang faktanya. Bumi ini 2/3-nya isinya air. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Tumbuhan, hewan tidak bisa hidup tanpa air. Dan anatomi tubuh kita ini itu sebagian besarnya itu berisi cairan, darah ya, kemudian air liur, kemudian air mata. Air mata masih dibagi lagi tuh. Ada air mata kesedihan, ada air mata bahagia. Bahkan ada juga konon katanya air mata buaya gitu ya. Ya. Darah juga orang membagi lagi tuh. Ada darah biru gitu ya, darah ningrat. Kalau kita ini darahnya kan bukan biru, merah darah kita ini. Ya. Jadi memang apa yang disampaikan, dirumuskan oleh filsuf awal seperti Thales itu benar adanya. Nah, dalam persoalan etika pun Yunani itu juga memberikan konsepnya, dan bahkan bahasa yang kita gunakan etika dalam bahasa Indonesia ini itu berasal dari bahasa Inggris etik, dan bahasa Inggris itu merujuk kepada bahasa Yunani ethos dan etikos. Jadi istilah awalnya itu memang dari bahasa Yunani.
Ya, coba kita lihat dulu ya bagaimana konsep ini ya kita pelajari. Misalnya etika dalam bahasa Yunani yang berarti karakter ya, watak kesusilaan, itu dalam bahasa Yunaninya disebut dengan ethos. Makanya kalau kita semangat kerjanya bagus ya, ethos kerjanya bagus, watak dia dalam bekerja, pekerja keras, pantang menyerah, tidak mengenal istilah capek, kita sering menyebut ethos kerja tinggi, bagus. Seperti kita juga sering melihat ethos kerja orang Jepang, bagus, ethos kerja orang Korea, bagus ya. Konon katanya saking bagusnya ethos kerja orang Korea, mereka itu pelajarnya sekolah itu belajar itu dari pukul 7 pagi itu sampai pukul 10 malam. Luar biasa ya. Jangan bayangkan ada bobok ciang, tidak ada itu. Loh, kalian kita ini kan dari kuliah jam berapa? Jam 2, mau kemana? Mau bobok siang dulu. Kayak udah hebat aja kita ini ya. Mereka sampai pukul 10 malam tuh masih belajar. Dan etos kerja orang Korea tuh luar biasa. Jepang sama ya, tinggi etos kerjanya. Dan bangsa-bangsa yang etos kerjanya tinggi dan bagus itu rata-rata menjadi bangsa yang maju. Kalau kita, saya, kalian ini pengen maju, kurangi tidur siang ya. Kalau bisa jangan pakai tidur siang ya. Banyak kerja, banyak belajarnya ya, ada santainya tentu ya, tetapi jam tidurnya juga jangan larut. Jam 10 maksimal tuh udah tidur ya. Kita belajarnya dikit tapi begadangnya lama biasanya gitu kan, ngafenya lama gitu. Ini etos kerja, karena etos itu dalam bahasa Yunani berarti karakter, watak kesusilaan. Nah, sementara etika yang berasal dari kata Yunani etikos ya, bahasa Yunaninya etikos, itu berarti kebiasaan atau norma-norma, nilai-nilai, kaedah-kaedah dan ukuran baik dan buruknya perbuatan. Jadi kalau kaidah, nilai-nilai yang berkaitan baik buruknya kegiatan perbuatan manusia, itu disebut dengan etikos. Kalau kita biasanya membahasakannya dengan istilah moral ya. Nah, lalu karena kita berbicara tentang etika Yunani ya, etika di dalam dunia filsafat itu dia merupakan salah satu cabang aksiologi. Filsafat itu kan ada ontologi, kemudian epistemologi, kemudian aksiologi. Ontologi bicara tentang hakikat yang ada, epistemologi bicara tentang sumber pengetahuan, hakikat pengetahuan, sementara aksiologi itu action, artinya adalah nilai. Dan aksiologi ini terbagi dua. Yang pertama etika, bicara tentang baik dan buruk, dan yang kedua adalah estetika, bicara tentang keindahan, indah atau tidak indah, dan kita melihatnya berdasarkan nilai. Makanya penilaian baik dan buruk itu ada dalam etika, penilaian indah atau tidaknya indah itu ada dalam estetika. Nah, ini konsep awal ya etika Yunani. Nah, kemudian apa pertanyaan mendasar dari etika Yunani itu ya? Kalau kita bicara tentang etika, tentu kita ingin tahu apa sih sebenarnya yang dibicarakan, apa sih pertanyaan dalam etika itu. Karena memang hidup kita ini memang pasti bertanya. Kenapa kita perlu bertanya? Karena dengan bertanya itu kita akan mencari jawaban, dan dari jawaban itu akan
memberikan kita pengetahuan dan pemahaman. Nah, sehingga di dalam etika itu pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana manusia harus menjalani hidupnya agar hidupnya itu baik. Gimana caranya supaya kita menjalani hidup kita itu baik? Bagaimana caranya agar perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan baik? Nah, itu caranya, jawaban yang harus kita dapatkan dari pertanyaan ya mendasar dari etika. Jadi kalau ditanya orang, apa pertanyaan mendasar etika Yunani? Pertanyaan mendasar adalah bagaimana caranya manusia agar bisa menjalani hidupnya dengan hidup yang baik. Nah, hidup yang baik di sini dimaksudkan dalam artian hidup yang bermutu, hidup yang bernilai, hidup yang berkualitas. Bahkan dalam agama kita ada hadis Nabi kan, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik pula amalannya, dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya buruk pula perbuatannya. Nah, kalau kita bicara tentang kebaikan kita dalam usia yang diberikan oleh Tuhan, mungkin usia kita tidak perlu panjang-panjang amat, tetapi usia kita itu adalah usia yang berkualitas. Usia panjang tetapi tidak ada mutunya dari usia yang panjang itu, tidak ada kualitas yang didapatkan dari usia yang panjang itu, nggak ada nilainya hidup kita yang diberikan usia itu. Nah, nauzubillahi min zalik. Tapi alangkah lebih baik lagi usia kita ya mungkin samalah paling tidak dengan usia Kanjeng Nabi 63 tahun, tapi usia yang berkualitas ya. Karena nggak ada itu seperti yang sering dikatakan itu, hidup muda, foya-foya, kaya raya, masuk surga. Itu nggak ada itu. Kan kita idealnya kan gitu kan, pengennya. Nggak ada itu ya, itu hanya dalam impian. Kalau kita ingin hidup kita berkualitas itu kaya raya, poya-poya itu bukan kebutuhan ya. Harta, kesenangan yang kita dapatkan itu hanya pendukung, bukan tujuan. Makanya dalam etika hedonisme ya, aliran dalam etika Yunani yang bicara tentang etika, bahwa bagi mereka kebahagiaan hidup adalah menjadi tujuan utama, sebanyak-banyaknya kebahagiaan, kesenangan aja yang dicari dalam kehidupannya. Padahal kalau kita menginginkan itu, saya kira kita bisa ambil hal positif ini dari etika Yunani. Bagaimana caranya agar kita menjalani kehidupan kita itu adalah kehidupan yang berkualitas. Cocok banget itu dengan Islam itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu berkualitas itu. Itulah yang sebaik-baik manusia itu. Kualitas hidupnya bermanfaat buat dirinya sendiri dan membawa kemanfaatan bagi orang lain. Tetapi kalau kita membawa kemaslahatan hanya untuk diri orang lain, kita nggak peduli, itu jelas tidak baik. Apalagi kita merusak diri kita dan merusak juga orang lain, itu adalah menjadi pekat, itu namanya penyakit masyarakat ya. Dan itu musuhnya aparat hukum. Kalau kita belajar dari etika Yunani, itu poin pertamanya ya, cari hidup kita hidup yang berkualitas. Nah, lalu apa tujuan etika Yunani? Etika Yunani itu menemukan aturan dan arahan agar manusia dapat terasa menjadi orang yang utuh dalam menjalani hidupnya, orang yang bukan hanya sekedar mempertahankan hidup zen kalau bahasa sananya, melainkan juga mencapai hidup yang bernilai atau yuzen ya.
Jadi kalau kita itu dapat itu hidup kita tuh tujuannya dengan etika Yunani yang dirumuskan itu, kita bisa eksis dengan kehidupan kita itu, tetapi kita juga bisa ya mencapai hidup yang bernilai. Ya. Hidup yang bernilai itu kita kalau seandainya sudah meninggal pun orang akan selalu mengenang kita. Kalian misalnya ya, saya punya ilmu, punya kemampuan, keahlian, kalian tulis buku kalian itu, walaupun kita nanti sudah meninggal, orang akan selalu merujuk buku kita itu apabila buku itu membawa kemanfaatan. Plato itu kan menulis buku itu kan 24 abad yang lalu kan, Republik itu, tetapi masih kita bisa lihat dan baca sekarang pemikiran-pemikirannya. Orang akan mengingat kita dari karya kita. Disitulah kita eksis diri kita, walaupun kita itu sudah tidak ada di dunia ini. Ya. Jadi kalau tradisi lisan, saya bicara pada kalian hari ini, lalu kalian menyimak, paling 1 jam kemudian udah lupa, itu enggak apa-apa, itu manusiawi, ya kan? Karena manusia itu kan mahalul khoto' wan nisyan. Kata Pak Taufik, apa ya kemarin tujuan etika Yunani, besok udah lupa, wajar itu. Tapi kalau saya tulis dalam buku etika, atau saya buat atau ada konten YouTube, nah seperti di YouTube kita, channel YouTube Maskam ini ya, Masjid Kampus ini, kalian atau generasi berikutnya bisa nanti melihatnya, mengaksesnya melalui channel YouTube ini, apa yang saya sampaikan, sehingga kemanfaatannya akan selalu ada. Ya. Nah inilah kita belajar bagaimana etika Yunani itu memiliki tujuan ya, mempertahankan hidup, tapi juga mencapai hidup yang bernilai. Mulai sekarang kalau rasanya hidup kita belum bernilai, mari kita berupaya, paling tidak kita bernilailah bagi keluarga kita. Apa misalnya nilainya? Kata ayah kalian, ayah kita misalnya, nah kamu sudah hebatlah dari bapak mah nggak kuliah, kamu kuliah. Bapak cuma tamat SD, tamat SMP, kamu sekarang S1. Kalian sudah bernilai itu di hadapan mereka. Di kampung kalian misalnya cuma ada pendidikan yang tertinggi itu S1, lalu kalian S2. Dari strata S2 itu kemampuan akademik kalian sudah bagus, bisa memberikan pencerahan di kampung kalian di mana kalian tinggal, bisa menjadi tempat orang bertanya. Bila ada orang yang bertanya masalah pemikiran keislaman dan segala macam, di mata orang tua kalian, di mata masyarakat kalian, kalian adalah orang yang telah memberi nilai dan kalian berharga. Makanya kalau orang yang bernilai, yang berharga dalam kehidupan masyarakat kita ini, manusia ini, kita tuh diibaratkan permata. Permata itu berlian, dilempar di lumpur pun dia akan tetap berkilauan, tetap bercahaya. Nah manusia pun begitu ya. Walaupun kita berada di tempat yang tidak baik, tapi kalau kita bisa memberikan cahaya, bisa memberikan nilai kepada mereka, kita akan berkilau di situ itu. Ya. Kalau dilihat dari pelajarannya luar biasa ini, pertanyaan mendasar etika Yunani ini. Kemudian apa saja yang dibicarakan oleh etika Yunani? Ya. Di malam ini kita membicarakan etika Yunani dan etika Islam. Etika Yunani sebenarnya tidak berbicara tentang kewajiban atau keharusan, ya. Selain keharusan apa yang ditetapkan dalam negara polis Yunani, melainkan memberikan nasihat dan petunjuk. Jadi etika Yunani, ya nanti kita bedakan apa bedanya dengan etika Islam. Dia tuh tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dan keharusan. Kamu harus begini loh, ya. Kamu harus begitu, tidak ada. Yang diajarkan dalam etika Yunani, walaupun mengajarkan tentang nilai baik dan buruk dan pilihan untuk memilih kebaikan, tetapi itu dia bukanlah sebagai sebuah kewajiban, tetapi hanya sekedar nasihat atau petunjuk.
kamu sebaiknya melakukan ini. Kenapa ini baik? Karena ini membawa kemanfaatan. Kalau kita melihat dalam etika utilitarianisme, ya, bahwa segala sesuatu itu dilihat dalam segi kemanfaatan dan kegunaannya, ya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan itu tidak ada masalah dalam etika Yunani. Ya, berbuat baik itu bagus, tapi kalau kamu bisa dan disarankan untuk melakukannya, tapi kalau kamu nggak bisa, kalau bahasa Jawanya ya sak karepmu gitu loh, ya, tidak ada masalah itu. Nah, ini etika Yunani. Nah, ia bahkan ya bukan kewajiban, melainkan etika Yunani itu merupakan kebijaksanaan, dan orang yang melakukan kebaikan walaupun tidak diharuskan tapi dilakukannya juga, dia sudah sampai pada level kebijaksanaan, yaitu orang yang bijaksana. Makanya kan filsafat yang berasal dari kata Yunani philos dan sophos, atau philos dan artinya itu cinta, sementara sophos itu kebijaksanaan. Orang yang cinta kepada kebijaksanaan itu adalah bagaimana dia tahu memilih mana yang utama yang harus dia lakukan. Misalnya kalian dipilihkan pada dua pilihan, ini tindakan buruk, ini pilihan yang baik. Kalau kalian ingin bijaksana, kalian pasti memilih yang baik. Maka rasionalitas dari etika Yunani itu sangat tampak. Kan sebenarnya kalau kita punya akal kan kita bisa membedakan mana sih yang baik buat saya. Kalau yang baik itu kan pasti bermanfaat buat saya. Kalau ini buruk kan tidak baik buat saya, kenapa harus saya lakukan? Nah, kalau orang yang memilih bijaksana, dia akan memilih perbuatan yang baik itu karena dia tahu bahwa sifat baik itu adalah sifat yang utama. Itu ya, ini nanti yang akan kita bedakan dengan etika Islam, ya, bagaimana etika Islam. Maka dalam etika Yunani itu, ya, etika sangat berkaitan dengan kebijaksanaan. Jadi tindakan yang baik adalah tindakan yang bijaksana. Kalau tindakan baik yang ente antum belum bisa lakukan dalam kacamata etika Yunani, ya kamu belum bijaksana. Ya, itu poinnya. Nah, orang yang bijaksana, ya, dalam teori etika Yunani itu akan memperhatikan arahan-arahan yang ia cari, dan yang ia cari itu adalah perbuatan yang berkualitas yang di dalamnya tidak ada unsur paksaan. Jadi kalau ada pemaksaan, walaupun itu baik, menurut etika Yunani itu tidak perlu, ya. Yang perlu kita lakukan itu adalah kesadaran kita untuk melakukan kebaikan, karena memang kebaikan itu adalah pilihan. Sebenarnya itu yang kita lakukan dalam hidup kita mestinya, ya. Oke, contoh sederhana seperti ini. Kalian disuruh oleh orang tua kalian, kamu ke Jogja nak, belajar sana, belajar yang baik. Kalian belajar, selesai sih kuliah kalian. Tapi kalau kalian ingin mencapai keutamaan, kalian tidak hanya sekedar menyelesaikan kuliah 4 tahun, tetapi saat kalian kuliah di sini, kalian punya kemampuan berorganisasi. Misalnya, kalian memiliki kemampuan untuk menata diri kalian agar bisa memiliki jiwa entrepreneur. Ya, entrepreneur itu kan sebenarnya anak-anak muda yang banyak melakukannya kan, jiwa bisnis. Dan di kampus kita ada loh, saya bahkan termasuk pengajarnya, mata kuliah leadership dan entrepreneurship, kepemimpinan dan kewirausahaan. Ini plusnya. Jadi kalau kalian ingin bijaksana, ayah kalian memang menyuruh kalian kuliah, kalian pegang itu tanggung jawabnya. Ibu kalian menyuruh kalian kuliah, kalian laksanakan itu perintah ibu bapak kalian. Tapi kalian nggak merasa cukup dengan bekal ijazah. Tidak hanya cukup kalian merasa dengan ilmu yang didapatkan dari dosen,
tetapi kalian mencari yang utama lebih dari itu. Ijazah dapat, ilmu entrepreneur dapat, kalian berorganisasi dapat, jodoh juga dapat. Nah itu bagus itu gitu kan. Ya kan, paketnya paket komplit jadinya. Jadi wajar itu kalau mahasiswa seperti saya juga begitu, disuruh merantau ke Jogja tuh dapat dua. Yang pertama dapat ijazah, yang kedua dapat ijab sah gitu loh ya. Itu bonus. Ya. Itu utama itu kalau seandainya kalian bisa, tidak hanya sekedar kuliah. Kalau kalian, kenapa kamu nggak mau mengasah kemampuanmu berorganisasi? Kenapa kamu nggak mau mengasah kemampuanmu untuk belajar berbisnis? Bukankah bisnis itu dilakukan oleh anak-anak muda gitu? Ah enggak, saya kan cuma disuruh orang saya kan kuliah, saya nggak disuruh kerja kok, saya nggak disuruh organisasi kok. Kalian kurang bijaksana kalau seandainya jawaban kalian seperti itu, kalau dilihat dalam perspektif etika Yunani, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang sifat etika Yunani. Gimana sifat etika Yunani itu? Sifat etika Yunani itu dia hanya bersumber pada nalar, pada akal pikiran manusia. Makanya kalau kita melakukan kebaikan dan kalau itu kamu anggap sebagai sebuah keutamaan dan itu baik secara rasiomu, lakukan. Kan gitu dalam teorinya. Sehingga etika itu hanya bersumber dari akal pikiran dan kita pelajari dalam teori-teori filsafat. Sehingga etika sebagai sebuah ilmu, filsafat moral sebagai sebuah ilmu kita pelajari dalam hal ini karena ia bersumber dari nalar. Ya. Yang kedua, sifat etika Yunani itu adalah etika tidak bersifat mutlak. Jadi kebenaran etika itu tidak mutlak, tidak absolut. Artinya kalau ada kritik terhadap pandangan-pandangan seperti itu sah-sah saja. Misalnya begini, kenapa melakukan kebaikan itu bukan sebagai sebuah keharusan? Kan bisa kita kritik gitu kan. Kalau kita melakukan sesuatu itu baik dan harus kita lakukan, toh manfaatnya kan ada. Kan bisa dikritik. Tidak, bagi etika Yunani itu tidak absolut ya. Kalau kamu menganggap itu baik dan kamu mempressure dirimu untuk menjadi baik, silakan kalau itu baik buat dirimu. Kalau enggak apa-apa, wong itu bukan bersifat mutlak kok, gitu ya. Dalam teori etika Yunani sifatnya seperti itu. Yang ketiga, etika dapat berubah. Ya, dia memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Jadi dia bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman. Dia bisa berubah sesuai dengan pandangan filsuf-filsuf etika itu. Nah ini jadi kalau corak etika Yunani kita tidak bermaksud membandingkan dengan etika Islam, tetapi begitulah adanya awal perkembangan teori-teori etika Yunani. Nah sekarang etika Islam, ada yang menarik ya dalam sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Haq Ansari dalam Islamic Ethic Concept and Prospect. Menurut Abdul Haq Ansari, etika Islam sebagai sebuah disiplin ilmu atau subjek keilmuan yang mandiri tidak pernah ada hingga hari ini. Menarik ini ya. Jadi etika Islam itu sebenarnya sebagai konsep sendiri tidak ada. Artinya apa? Ia ingin menegaskan kalau etika Islam itu sesungguhnya adalah kelanjutan dari etika Yunani, teori-teorinya, namun pada tataran tertentu berbeda dengan etika Yunani. Jadi serupa tapi tak sama. Contoh yang paling mendasar perbedaannya itu adalah bahwa kalau etika Islam itu bukan hanya bersumber pada akal pikiran, tetapi ia bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu perbedaannya ya. Tetapi kalau dalam etika Islam itu teori-teori yang digunakan oleh filsuf Islam itu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, Ibnu Rushd,
itu perpanjangan tangan dari teori-teori etika Yunani. Toh mereka itu juga adalah filsuf-filsuf Muslim yang belajar pada etika Yunani. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, etika Islam itu murni loh, ada corak etika Islam itu, dan Nabi sendiri yang mengajarkan kepada kita. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada istilah etika Islam, kata orang-orang tersebut. Pandangan yang kedua, yang ada adalah akhlak. Kalaupun misalnya akhlak itu difilsafati, namanya falsafah akhlak, bukan etika Islam. Menariknya di sini. Makanya kita perlu belajar tentang etika ini. Kenapa kita harus mempelajari dan memahami etika Yunani dan etika Islam? Dan kita belajar etika ini itu ketika terjadinya transfer ilmu dari Yunani ke Islam di masa-masa penerjemahan manuskrip Yunani ke dunia Islam. Sangat besar itu terjadi di awal-awal perkembangan Islam. Bahkan kita dulu ya di Irak itu, Baghdad ya, itu ada namanya perpustakaan besar yang dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun, namanya Baitul Hikmah. Di situ banyak manuskrip Yunani yang diterjemahkan ke Islam, bahasa-bahasa Syria, bahasa-bahasa Romawi, ya, ilmu semua itu ditaruh di perpustakaan yang sangat besar itu yang disebut dengan Baitul Hikmah. Namun diserang dan dibakar oleh tentara Mongol, ya. Sehingga diibaratkan ya, sungai Efrat dan sungai Tigris yang membelah kota Baghdad itu hitam airnya karena perpustakaan itu berada di sisi sungai tersebut. Kalau kita membayangkan hitam airnya dari bakaran abu itu, kita membayangkan betapa besarnya perpustakaan itu. Dan mungkin kita nggak bisa bayangkan apakah ini sebagai keharusan sejarah atau kecelakaan sejarah, sehingga Islam kekurangan manuskrip yang sangat berharga tersebut, ya. Kan Mongol itu dulu masa lalunya kan bangsa yang hebat itu, Genghis Khan, Hulagu Khan itu kan, bukan Shah Rukh Khan ya, lain itu aktor India ya. Itu dulu bangsa yang hebat, terkenal gagah berani dan bengis ya. Tapi sekarang dia hanya menjadi negara kecil dan miskin, berada di perbatasan Cina sana itu ya, ada Tibet, Cina, Nepal, di sekitar sana ya. Mereka hanya bangsa yang nomaden, yang suka berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Dulu mereka adalah penguasa dunia ya. Dan Genghis Khan itu, Kubilai Khan itu adalah orang-orang hebat ya, Hulagu Khan dari pasukan Mongol. Itu ya etika Islam menurut Abdul Haq Ansari. Kemudian kalau kita mendefinisikan etika Islam itu apa ya, etika Islam kita lebih familiar dengan menyebut akhlak Islam, karena etika Islam itu adalah tindakan baik yang sebaiknya kita lakukan, tindakan buruk yang kita tinggalkan. Namun sumber utama dan rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Menata hati kita dalam bersikap ada di dalam Al-Quran ya. Menata ucapan kita agar kita berucap ada di dalam Al-Quran. Menata tindakan kita agar tidak kita melakukan tindakan yang kasar, tindakan yang bengis, tindakan yang merugikan orang, ajaran etikanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga akhlak sebagai etika Islam itu dianggap oleh kita semua ya, itu sudah merupakan ajaran yang sudah paripurna. Peran Yunani tidak ada masalah, kita bisa ambil hal-hal positif dari teori-teori etika Yunani untuk memperkaya khazanah akhlak di dalam Islam, untuk mendefinisikan, untuk mengembangkan teori tentang akhlak atau etika Islam.
Kalau kita mengerti etika Islam itu, ya kita praktekkan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita memilih tindakan baik dan bagaimana kita menghindari tindakan buruk, dan bagaimana kita tahu bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan bukan hanya sebagai keutamaan, tetapi tindakan baik yang kita lakukan, ini yang membedakan yang etika Yunani tadi ya, adalah sebuah keharusan. Ya, kita nggak boleh berkata sama orang tua kita kok, ya, fala taqul lahuma jangan mengatakan sama orang tua kita, ya. Jangan kita bertindak kasar pada orang lain. Diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita membiasakan ucapan-ucapan yang lemah lembut, qaulan sadida, ya. Ucapan yang lemah lembut diajarkan di dalam. Kenapa? Karena ucapan yang lemah lembut yang kita lakukan, ucapan yang baik itu adalah keharusan yang kita lakukan pada siapapun. Makanya di dalam Islam itu, kalau kita katakan, wah kalau begitu etika Yunani dengan etika Islam berbeda dalam implementasi, betul, karena dari sumbernya sudah beda. Kita ada ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, ada ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh Nabi di dalam hadisnya, dan ketetapan itulah yang kita lakukan, ya. Nah, jadi di kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, ciri dari akhlak Islam atau etika Islam itu yang pertama adalah kebaikannya bersifat mutlak, al khairiyah al mutlaqah. Yang kedua, etika Islam atau akhlak Islam itu bersifat menyeluruh, syumuliyah, ya. Kemudian yang ketiga, etika Islam itu bersifat tetap, langgeng sepanjang masa, salih fi kullil makan waz zaman. Dia akan tetap sesuai dengan kondisi tempat dan masa kapanpun itu. Yang keempat, kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus ditinggalkan. Nah, inilah ciri dari etika Islam. Lalu poinnya apa buat kita semua? Etika Yunani mengajarkan kita banyak teori tentang kita memahami teori-teori etika. Etika Islam kita implementasikan sesuai dengan akidah Islam, sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, karena peta besarnya ajaran Islam itu kan ada tiga. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Nah, akhlak inilah yang menjadi buah dari akidah dan ibadah. Akidah kita bagus, ibadah kita bagus, insyaallah akhlak kita akan bagus, dan dia merupakan satu kesatuan yang baik dan utama untuk kita. Mungkin itu sebagai sekedar kuliah etika kita pada malam ini, ya. Semoga bisa sedikit mencerahkan apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak banyak, dan saya persilakan kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Monggo. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sari. Saya ingin menanyakan, tadi Bapak mengatakan bahwa negara maju itu Korea, Jepang gitu ya, etos kerjanya bagus dan banyak yang sampai sekolahnya juga dan kerja kerasnya itu memang sangat luar biasa gitu. Tapi di sisi lain angka bunuh diri gitu ya, depresi, banyak terjadi pada salah duanya di negara itu, dan bahkan ada yang sampai nikahnya sama robot gitu ya, nggak mau menikah karena menurut mereka menikah itu salah satu urusan yang ribet gitu ya. Bagaimana Pak kalau dilihat dari sisi etika, apakah mereka ada yang salah terhadap pandangan mereka seperti itu gitu? Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, langsung saya jawab ya. Wah, pertanyaan yang bagus dari Sari. Jangan-jangan Sari juga penggemar Korea, K-pop? Oh enggak ya? Sama, saya juga tidak kebetulan. Jadi begini, etos kerja, semangat, watak kerja yang tinggi itu kita harus lakukan dengan bijaksana juga. Anda benar bahwa tingkat stres dari tuntutan yang tinggi dari pemerintah Jepang, Korea terhadap warganya, jangan dikira tidak ada dampaknya. Berdampak. Dampak positif ada. Apa dampak positif? Orang Korea, orang Jepang itu adalah orang-orang pekerja keras dan akhirnya negaranya kan maju ya. Contoh, kalau mereka tidak bekerja keras dalam sisi ekonomi, dia akan berhadapan dengan Jepang, tetangganya hanya dipisahkan laut. Sehingga kita lihat sekarang mereka mampu bersaing, keluar produk mobil Jepang yang bagus, Korea nggak mau ketinggalan, keluar mobilnya yang bagus juga, ya kan? Dari Jepang. Dari Korea Utara, kalau dia tidak eksis, ya, kalau dia tidak kuat, dia akan dilindas oleh Kim Jong Un yang hulu ledak nuklirnya itu sudah menghadap ke Korea Selatan itu. Tinggal pencet aja, tembak, udah selesai, habis itu Korea Selatan. Sehingga kalau mereka tidak memaksimalkan kemampuan mereka untuk bertahan, untuk maju, mereka tergilas. Masih ada, masih Cina adalah raksasa ekonomi, juga berbatasan dengan mereka, ya. Dipisahkan laut juga. Kalau mereka tidak mampu bersaing juga, tidak menjadi negara yang hebat, kan kalau negara hebat itu kan walaupun kecil disegani. Singapura itu kan kecil kan, cuma segede ini di peta itu kan. Tapi Indonesia segan banget tuh sama Singapura itu, negara yang kecil kayak gitu. Kenapa? Karena dia negara maju. Itu efek positif, benar. Tapi dengan dikira etos kerja yang berlebihan itu ada efek negatifnya. Saya sepakat itu. Tingginya tuntutan terhadap generasi Korea dan Jepang untuk belajar sehingga waktu bermain mereka berkurang, waktu santainya berkurang. Kalau kita waktu santai kita nggak pernah berkurang ya, mungkin waktu belajar kita mungkin yang berkurang. Di perpustakaan, kalau saya masuk perpustakaan sebelah kampus itu ada sih yang serius, tapi banyak juga di meja itu ngobrol gitu loh, obrolannya macam-macam gitu, tentang gebetan lah, kalau tentang skripsi sih oke ya, dan kadang mengganggu kita yang baca, tapi sebagian, tidak semua, sebagian kecil aja gitu kan. Saya beberapa kali masuk, kalau saya cuma bilang, saya bilang kan, biar dia nggak ngobrol, enggak itu. Nah, mereka tuh keseriusan yang berlebihan seperti itu membuat mereka tertekan. Itu dampak lain. Mereka stres, ya, tertekan mereka. Jadi angka bunuh diri tinggi, kemudian pelarian mereka itu minuman keras. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kalian melihat potretnya masyarakat Korea itu, orang Jepang kan suka minumnya kan sake ya, bukan sate ya, sake. Kalau orang Korea itu sama suka minum minuman keras, yang namanya mabok itu biasa, dan itu mereka gambarkan kok dalam film-filmnya. Saya beberapa kali membimbing estetika yang membahas tentang Korean pop, dan itu yang ditampilkan oleh mahasiswa yang meneliti itu. Pelariannya akhirnya begitu, dan yang nggak kuat mereka bunuh diri. Oh, nggak usah jauh-jauh kok, ada artis ya, hanya karena dibully badannya gemuk tuh Korea ya, bunuh diri. Coba bayangkan. Kenapa? Karena masyarakat tidak memiliki iman. Tujuan mereka hanya untuk mencari kesenangan hidup, kebahagiaan hidup yang menurut standar mereka ya, tapi ada nilai-nilai yang mereka lewatkan, yaitu nilai di mana hidup berkualitas bukan diukur dari kesuksesan secara materi, bukan diukur dari kesuksesan dari jabatan yang didapatkan, bukan diukur dari pangkat yang didapatkan, tetapi hidup yang berkualitas itu yaitu tadi, saya sudah bacakan dalilnya itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bermanfaat buat orang lain, tapi jangan lupa kita pun bermanfaat bagi diri kita sendiri.
Jangan juga kita kayak memakai ilmu lilin, orang lain kita terangi gitu ya, tapi kita sendiri lumer, terbakar, habis. Ya, menurut analisa saya seperti itu, Mbak Sari. Terima kasih. Masih ada? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, sering kita lihat di sekitar kita itu apabila kita melihat orang yang banyak pengetahuan, nah itu seringkali jika melontarkan suatu pendapat, opini ataupun yang lainnya atau keilmuannya itu seringkali ya memang benar yang diungkapkan, tapi kadang seringkali kita melihat itu melontarkan pendapat itu tidak memperhatikan adab ataupun etika. Nah jadinya nanti ketika melontarkan pendapat itu kesannya menjatuhkan, nah ataupun mengkritik tapi seperti mencela namun tidak membangun. Nah itu jika kekurangan adab. Terus di sisi lain kita melihat juga orang yang tinggi adab ataupun etikanya, namun jika kita ajak berdiskusi itu banyak pasifnya atau kurang ilmunya. Nah di situ. Nah terus yang saya tanyakan, manakah yang lebih didahulukan antara ilmu atau adab atau etika itu sendiri? Terima kasih. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Ahmad Bisri ya. Bahwa kalau kita melihat ada orang berilmu tapi sombong gitu ya, itu kan takabur namanya ya. Kalau iblis dia takabur, saya kira itu kita bisa nerima secara masuk akal kita ya, walaupun takaburnya itu dalam persepsi manusia. Kenapa? Kalau melihat dari akar sejarah surga dan sejarah dunia ini, yang paling paham tuh menurut saya iblis, ya kan? Dia kan masih ada hingga sekarang itu kan. Kalau Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, ternyata iblis itu lebih dulu diciptakan oleh Allah dari Adam. Kalau dia sombong masih kita pahami lah gitu. Tapi manusia kita ini kadang sedikit ilmu yang kita memiliki lalu membuat kita sombong. Saya menjawabnya dengan pepatah kita. Apa pepatah kita? Bisa jadi quote buat kita ya. Belajarlah pada ilmu padi ya. Semakin berisi semakin merunduk. Semakin kita berilmu semakin kita itu tawadhu. Ini kadang-kadang yang nggak dimiliki. Memang ada kita temukan kok mas orang kayak gitu. Jadi kalau saya membuat istilahnya itu kesombongan secara intelektual gitu. Dia merasa hebat, dia merasa pintar sendiri, dan dia menunjukkan kehebatannya itu dengan menyombongkan dirinya ya. Dan menurut saya bukan itu. Karena yang utama belajar dari etika Yunani tadi itu, ketika seorang memilih perbuatan baik karena dia tahu bahwa itu adalah yang utama, dan ketika dia melakukan perbuatan yang utama itu dia mendapatkan kebijaksanaan. Artinya logisnya orang yang berilmu itu mestinya adalah orang yang bijaksana, dia tidak sombong. Berarti dia tuh belum bijaksana Mas Ahmad ya. Oke, yang kedua, mana dulu ilmu atau adab? Kalau saya tetap mendahulukan ilmu, karena kita belajar adab itu ya dari ilmu yang kita dapatkan. Saya ketika tahu cara beradab, kalau kalian yang belajar di pesantren membaca buku Ta'limul Muta'allib, udah dengar ya? Di pesantren diajarkan bagaimana kita beretika itu ya. Kita bisa begini bisa begitu ketika kita dipelajari. Loh, tapi ada orang berbuat baik Pak tidak harus belajar. Memang naluri manusia itu pada dasarnya berbuat baik kok. Makanya Allah itu positive thinking terhadap kita. Apa positive thinkingnya?
bayi yang lahir sampai dia masih kanak-kanak, belum mukallaf, walaupun dia menghina Allah, walaupun dia menghina Islam, mati dia sebelum dia sampai mukallaf atau memayyiz, masuk ana dia? Masuk surga kan? Kenapa? Karena dia belum tahu. Tapi ketika dia sudah memayyiz, ketika dia sudah mukallaf, dia melakukan tindakan-tindakan buruk, dia sudah dapat punishment atas perbuatan yang ia lakukan. Jadi kalau dalam teori etika, menurut saya belajar dulu tentang adab itu dengan ilmu yang kita pelajari. Makanya di dalam Islam ada ilmu akhlak, ya. Akhlak Islam itu diajarkan seperti itu. Tapi ada orang tidak belajar menjadi baik. Ya, aslinya memang naluri manusia itu baik kok. Kita ini kan suci semua ini aslinya. Yang membuat kita ini tidak suci seperti ini kan teman bergaul kita, lingkungan kita, pendidikan kita. Padahal pada dasarnya kita dilahirkan dalam keadaan apa? Yuladu alal fitrah. Suci kita ini. Tetapi untuk mencapai kesucian itu kita diberi pilihan oleh Allah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan ilmunya. Di etika Yunani ada etika, di dalam Islam ada akhlak. Disitulah nanti kita bisa semakin mantap bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya kira begitu ya Mas Ahmad ya. Ya. Sudah ini. Oke. Kurang lebih mohon maaf bila ada kekhilafan, itu murni dari saya sendiri, dan kalau itu benar itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang sedikit yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.